Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Jannah yang mudah-mudahan senantiasa dikarunia rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa memuji dan bersyukur, bertahmid serta bertasbih kepadanya lah. Pada pagi hari ini kita insyaallah akan melanjutkan belajar kita tentang hadis-hadis hukum dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kita khususnya pada tema tentang pengurusan jenazah, yang mana pada pertemuan terakhir kita sudah sampai pada hadis yang ke-14 dari kitab Al-Janaiz, yaitu hadis mengenai permintaan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah seorang tokoh munafik. Munafiknya itu nifaq i'tiqadi. Jadi dia menampakkan keislaman tapi dalam hatinya sebenarnya kufur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya anak namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, anaknya ini itu adalah seorang sahabat yang mulia. Maka ketika ayahnya itu meninggal, ayahnya yang munafik itu meninggal, beliau meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan bajunya. Jadi baju yang Rasulullah pakai dipakai untuk mengkafani jenazah ayahnya itu. Jadi hadis ini riwayat Ibnu Umar an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay, ketika Abdullah bin Ubay wafat, ja'a ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah anak beliau, anaknya Abdullah bin Ubay ini, yaitu Abdullah bin Ubay, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala a'tini qamisaka, ya Allah, ya Rasulullah, berikanlah kepadaku bajumu. Yang namanya komis itu adalah pakaian yang berjahit yang ada lengannya. Ukafinhu fihi, agar aku bisa mengkafani ayahku. Fa'aqtahu iyyahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bajunya itu untuk dipakaikan sebagai kafan bagi Abdullah bin Ubay bin Salul yang mati dalam keadaan munafik. Al-haditsu muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, apa hukum yang diambil dari hadis ini? Hukum yang diambil dari hadis ini adalah mengenai jawazut takfini fil qamisi, dibolehkannya mengkafani jenazah dengan baju. Jadi kalau dalam keadaan tertentu, meskipun kita sudah jelaskan kemarin sunnahnya mengkafani jenazah kalau laki-laki dengan 3 kain, berlapis 3 kain, kalau perempuan 5 kain. Tetapi umpamanya ada orang mengkafani jenazah dengan baju seperti yang kita pakai saat ini, itu boleh, li ghardin syar'iyyin. Tapi kalau memang ada alasan yang memang bisa dibenarkan, wa illa fal aula tarkuhu. Namun kalau tidak ada alasan yang mendesak, sebaiknya ditinggalkan, karena Rasulullah dikafani dengan kain, para sahabat juga demikian, dan Rasulullah juga mengajarkan agar kita dikafani dengan 3 kain, bukan dengan baju yang berjahit dan berlengan seperti yang kita pakai. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-15,
Itu tadi speaker untuk mengingatkan kita dari pelajaran yang terakhir. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasu min thiyabikum al-bayadha, pakailah oleh kalian min thiyabikum, dari baju-baju kalian, dari pakaian kalian, al-bayadha, yang warnanya putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, maka sesungguhnya baju yang berwarna putih itu min khairi thiyabikum, termasuk dari sebaik-baik baju kalian. Jadi hadis ini memberikan perintah kepada kita untuk memakai baju putih. Mengapa kata Rasulullah? Karena baju putih itu adalah termasuk dari sebaik-baik pakaian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah fiha, dengan baju atau kain yang berwarna putih itu, mautakum, orang-orang yang meninggal di antara kalian. Al haditsu rawahul khamsatu illa Nasa'i wa sahhahahu at-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali An-Nasa'i, dan disahkan atau disahihkan oleh At-Tirmidzi. Jadi hadis ini menjadi dalil disunnahkannya kita memakai baju putih. Yang pertama. Yang kedua, disunnahkannya pula menggunakan kain yang berwarna putih untuk mengkafani jenazah dari mayit-mayit di antara kita. Ini ya. Ada juga larangan Nabi memakai baju berwarna merah. Itu ada hadisnya. Tapi para ulama itu membawa hadis itu bukan kepada karahiyatul tahrim, bukan larangan yang berarti diharamkan, tetapi larangan yang sifatnya makruh. Jadi kalau kaosnya merah itu makruh, bajunya merah makruh. Ini kita bicara politik. Ada hadisnya ya. Nah kalau yang putih ini sunnah. Untungnya putih, nggak ada parpol yang warnanya putih ya. Ini jelas Pak ya. Ada yang mau bertanya atau menyampaikan pandangan terkait hadis yang ke-15 ini sebelum kita lanjut? Ya. Ya, berlaku umum. Jadi di sini ada dua hukum yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah tadi sunnahnya memakai baju putih. Bagaimana kalau baju kita dua potong? Ada atasan, ada bawahan. Bajunya putih, sarungnya hitam. Sunnahnya 50%. Ya, kalau bajunya putih, bawahnya hitam kayak saya ini. Sarung saya hitam, baju saya putih, berarti sunnah saya cuma 50%. Bagaimana dengan tadi yang kedua? Jadi yang kedua, hadis ini juga menjadi dalil disunahkannya atau disukainya mengkafani mayit dengan kain yang warnanya putih. Wa annahu afdalu min ghairihi, dan itu lebih baik daripada kain yang warnanya selain warna putih. Li annahu abyabu abharu. Ini juga ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Samurah radhiyallahu anhu. Ada kelanjutannya, Rasulullah mengatakan fa innaha abharu abyabu. Mengapa harus putih? Mengapa dianjurkan memakai baju atau kain yang berwarna putih? Fa innaha abharu wa abyabu. Karena baju yang berwarna putih itu lebih bersih.
Karena li'annahu yadhharu fiha adna wasakhin fayuzalu. Karena kalau kita memakai baju putih, itu lazimnya kalau ada kotoran walaupun sedikit itu akan terlihat, sehingga kita lebih mudah untuk segera membersihkannya. Kalau yang hitam itu kadang-kadang berdebu sudah 5 hari itu nggak kelihatan juga. Jadi ini ya. Jadi umum Pak Darso ya. Jelas Pak ya. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Hadis yang ke-16. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kaffana ahadukum akhahu, jika salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya yang meninggal, falyuhsin kafanahu, maka hendaklah dia membaguskan pengkafanannya atau membaguskan kain kafannya. Ada yang membaca falyuhsin kafanahu, ada yang membaca falyuhsin kafanahu, tapi yang masyhur cara bacanya adalah falyuhsin kafanahu. Al haditsu rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini menjadi dalil dianjurkannya kita untuk memperbagus pengkafanan mayit, baik cara mengkafaninya maupun dari bahan kafannya itu. Ya. Jadi al-haditsu dalilun ala anna tahsina kafanil mayyiti amrun maqlubun. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya memperbagus kafan mayit itu adalah satu hal yang dianjurkan dalam agama. Ini. Wa dzalika bi ayyakuna hasanan fi dzatihi. Baik bagus dalam hal bahan dari kafan itu. Fa yakuna abyadu nadhifan satiran, yaitu warnanya kalau bisa warnanya putih sebagaimana sabda Rasulullah yang sebelum ini. Nadhifan yang bersih, satiran li jami'i badanil mayyit, yang juga menutup seluruh badannya mayit. Wa yakunu hasanan fi sifati idrajil mayyit fihi, dan juga bagus dalam hal cara mengkafaninya. Wa qala an-Nawawi, dan Imam Nawawi mengatakan al-muradu bi ihsanil kafani, bahwa maksud dari memperbaiki kafan itu adalah nadhafatuhu wa naqahu, yaitu memilih kain kafan yang bersih dari kotoran, wa kasafatuhu, dan juga tingkat ketebalannya juga diperhatikan. Maksudnya adalah mencari kafan itu jangan kafan yang terlalu tipis sehingga transparan. Jadi hukum memberikan baju kepada mayit ini mirip-mirip dengan baju yang dipakai oleh orang-orang yang masih hidup, yaitu kalau bisa memiliki ketebalan yang memadai sehingga tidak terlalu transparan. Wasatruhu wa tawassubuhu, dan juga bisa menutup aurat dengan baik. Walaisal muradu bi ihsanihi as-sarafu wal mughalatu, tidak dimaksud dengan memperbagus kafan itu dengan maksud berlebih-lebihan dan bermahal-mahalan. Jadi kalau mengkafani mayit disunahkan dengan kafan yang bagus, yang bersih, yang enggak ada nodanya, yang enggak terlalu transparan, tapi tidak harus berlebih-lebihan dan tidak harus bermahal-mahalan. Saya enggak tahu kalau kain kafan itu ada mereknya ya. Yang ahli kafan ya, bungkusnya ya. Jadi kalau ada mereknya kan orang bisa saja itu. Ya, berbangga-bangga dengan merek. Kain kafan mereknya LV atau apa? Apa lagi? Nah, itu nggak perlu ya. Jadi tidak perlu bermahal-mahalan, berlebih-lebihan dalam menyiapkan kafan untuk mayit. Tapi yang penting adalah bersih, bagus ya. Ya tidak kotor, tidak tambal-tambal misalnya, itu lebih bagus dipakai yang demikian. Ada yang bertanya atau menyampaikan pandangan tentang hadis yang ke-16 ini? Kalau nggak ada kita lanjut ya, kita cepat-cepat aja ini biar cepat selesai.
Hadis yang ke-17 an Jabirin radhiyallahu anhu. Hadis dari juga sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala. Beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahidin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menggabungkan antara jenazah dua orang laki-laki dari syuhada Uhud fi thawbin wahidin, di dalam satu kain. Jadi ketika perang Uhud, karena ada keterbatasan kain kafan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengumpulkan atau menggabungkan dua jenazah menjadi satu, ditumpuk jadi satu, dibungkus jadi satu. Ini tentu hukum yang sifatnya hukum khusus ya. Hukum umumnya adalah semua jenazah dikafani satu-satu, masing-masing satu jenazah dikafani sendiri, dan itulah yang dilakukan terhadap Rasulullah, dan Rasulullah juga mengkafani para sahabat, dan demikian pula seluruh hadis yang menjelaskan tentang pengkafanan itu dilakukan satu-satu, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti kasus saat perang Uhud itu, karena ada keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengkafani jenazah satu-satu, maka Rasulullah mengumpulkan jenazah itu, ada dua orang jenazah yang dikumpulkan dalam satu kain. Ini juga menjadi dasar bahwasanya mengkafani jenazah itu meskipun sunahnya 3 kain, tapi kalau terpaksa harus satu kain juga nggak apa-apa. Jadi ini menunjukkan yusrul Islam, kemudahan Islam. Bahkan dengan baju pun bisa ya. Kalau keadaan tertentu, tadi kemarin kita pernah jelaskan, orang meninggal di gunung ya, lagi melakukan hiking misalnya, meninggal di situ, tidak memungkinkan membawa turun, harus dimakamkan di situ, pakainya hanya pakai baju, pakai kaos, pakai celana jeans misalnya, ya sudah seperti itu, nggak apa-apa. Ini Tsumma yaqulu, kemudian Rasulullah bersabda, ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'an. Di manakah salah satu di antara kalian atau di antara mereka, ayyuhum siapakah di antara mereka aktsaru akhdan lil Qur'an, orang yang paling banyak mengambil Al-Qur'an, maksudnya yang paling banyak hafal Al-Qur'annya. Fayuqaddimahu fil lahdi, maka yang paling banyak membaca Al-Qur'annya, yang paling banyak hafal Al-Qur'annya itu didahulukan dalam memasukkannya ke liang lahat. Walam yuwassalu, dan mereka ini para jenazah syuhada Uhud, orang-orang yang gugur mati syahid di perang Uhud, itu tidak dimandikan. Walam yusalla alaihim, dan tidak pula disolati. Al-haditsu rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi hadis ini sekali lagi menjadi dalil ala jawazi dafnil itsnaini fil qabril wahidi. Hadis ini juga menjadi dalil dibolehkannya memakamkan dua jenazah dalam satu liang kubur. Idza ta'at al-hajatu ilaihi, jika ada kebutuhan yang mengharuskannya. Mithlu kasratil mauta wa qillati man yadfanuhu. Seperti dalam kasus banyaknya orang yang meninggal dan sedikit orang yang bisa mengurus penggalian makam jenazah mereka. Seperti pas kasus Covid itu kan banyak orang meninggal bareng-bareng. Nah seperti itu dibuat lubang satu, dijadiin satu, tidak masalah. Meskipun hukum asalnya satu orang satu kafan ya, yang cukup untuk satu orang itu, dan satu orang dimakamkan di satu liang kubur yang satu. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, al-haditsu dalilun ala jawazi jam'il itsnaini fi thawbin wahidin inda takfin. Hadis ini juga menjadi dalil dibolehkannya mengumpulkan dua jenazah dalam satu kain kafan. Ini. Kemudian yang ketiga, hukum yang bisa diambil dari hadis ini adalah al-haditsu dalilun ala istihbabi taqdimi ashabil fadli ala ghairihim. Hadis ini juga memberikan panduan hukum disukainya atau dianjurkannya mendahulukan orang-orang yang punya keutamaan.
Kalau tadi kasusnya keutamaannya diukur dari siapa yang lebih banyak menghafal Al-Quran, itu didahulukan. Dan ini bisa dikiaskan ke yang lain-lain. Misalnya yang lebih berilmu lebih didahulukan, yang lebih tua lebih didahulukan, begitu seterusnya. Wa hadza la yalzamu minhul afdaliyatu fid daril akhirah. Tetapi memuliakan, mendahulukan orang yang memiliki keutamaan di dunia itu bukan berarti, belum tentu ya, itu juga akan berlaku di akhirat. Karena keutamaan seseorang di hadapan Allah itu tidak diketahui. Mungkin saja orang lebih banyak hafal Al-Qur'annya, tetapi di hadapan Allah yang lebih mulia justru yang bukan itu. Ada orang di dunia dimuliakan karena ilmunya, tapi ternyata di hadapan Allah bisa saja orang yang sedikit ilmunya lebih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji di sini, kita di depan ya, ngajarin, bacain hadis gitu ya. Seakan-akan kita lebih mulia, tapi belum tentu di hadapan Allah seperti itu. Bisa saja yang mendengar, yang hadir itu lebih mulia daripada yang berbicara di depan. Ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, al-haditsu dalilun ala anna syahidal ma'rakati la yuwassal. Hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya orang-orang yang gugur mati syahid di peperangan fisabilillah itu la yuwassalu, tidaklah dimandikan. Ini. Yang berikutnya, al-haditsu dalilun ala anna syahida la yusalla alaihi. Demikian pula orang-orang yang mati syahid itu tidak disolati. Wa hadza madhhabu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Dan ini adalah madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi jumhur ulama itu mengatakan bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu tidak disolati dan juga tidak dimandikan. Adapun orang-orang yang matinya itu karena meninggal karena melahirkan, kan ada itu hadis ya, bahwa ada di dunia ini orang-orang yang meninggalnya itu karena sebab-sebab tertentu disebutkan sebagai syahidul akhirat. Dia syahid akhirat, syahid di akhirat. Itu hukumnya di dunia ini saat dia meninggal itu dimandikan sebagaimana orang yang matinya normal. Seperti orang-orang yang perempuan yang matinya karena melahirkan, orang karena nifas meninggal, orang yang kena taun, orang yang tenggelam, orang yang matinya kebakaran. Itu kan disebut sebagai syuhadaul akhirah. Orang yang syahid di akhirat, maksudnya adalah dia mendapatkan pahala yang istimewa di akhirat. Jadi sekali lagi, semua hal yang menimpa manusia di dunia ini yang itu tidak disukainya, kalau diterima dengan ridho, diterima dengan kesabaran, itu memberikan pahala yang luar biasa. Makanya nggak ada yang nggak baik di dunia ini. Allah berikan kita nikmat, kita bersyukur, itu baik buat kita. Kita diberi cobaan, diberikan satu hal yang tidak enak buat kita, itu juga sebagai peningkat derajat kita, penghapus dosa-dosa kita. Mau sakit, mau kena duri pun sedikit, mau kena musibah, itu kalau disikapi dengan ridho, dengan sabar, itu justru kembali dengan kebaikan kepada kita. Nah, di antara orang-orang yang meninggal itu ada seperti ini, yang orang-orang meninggal karena tadi, perempuan meninggal karena nifas, orang yang meninggal karena tabrakan, sahibul hadmi atau jatuh dari ketinggian, orang yang tenggelam, orang yang kebakaran, itu disebutnya syuhadaul akhirah. Maksudnya adalah mereka mendapat pahala khusus di akhirat nanti dengan musibah yang dia terima sampai menyebabkan kematian dia. Nah, orang-orang yang seperti ini disebut sebagai syahid. Itu kalau dia meninggalnya bukan karena berperang fisabilillah, maka pengurusan jenazahnya itu sama dengan jenazah yang meninggal normal, yaitu dimandikan dan disolati. Ini. Kemudian yang berikutnya ya, ada pendapat lain dari Imam Abu Hanifah ya, dan satu riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mensolati jenazah para syahid yang gugur di
perang Uhud. Ini ada juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu hadis dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW kharaja yauman fa shalla ala ahli Uhudin sholatahu alal mayit. Bahwa Rasulullah pernah keluar pada suatu hari dan beliau mensolati ahli Uhud, orang-orang yang gugur dalam perang Uhud, sholatahu alal mayit, sebagaimana beliau menyolati mayit. Atau dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari juga bahwa Rasulullah SAW juga Rasulullah SAW ala qatla Uhudin ba'da 8 sinin. Bahwa Rasulullah pernah menyolati jenazahnya orang-orang yang gugur di perang Uhud ba'da 8 sinina, setelah 8 tahun. Jadi Rasulullah SAW pada saat kejadian itu beliau tidak mensolati, tidak memandikan, tidak mensolati. Namun setelah 8 tahun kemudian Rasulullah mensolati mereka. Ini dalam mazhabnya Abu Hanifah itu menjadi dalil bahwasanya orang-orang yang gugur dalam jihad fisabilillah itu juga disolati sebagaimana orang-orang yang meninggal normal disolati. Dan ini dua-duanya pendapatnya cukup kuat, ya. Makanya pensyarah kitab ini mengatakan wal azhar, yang zahir fi hadhil mas'alati, dalam masalah ini, annal imama mukhayyarun baina sholati ala syahidi wa tarkiha. Bagi imam, ya, bagi pemimpin yang memimpin kaum muslimin itu boleh memilih antara mensolati orang yang meninggal karena syahid atau tidak mensolatinya. Karena memang hadisnya banyak. Jadi sekali lagi kita belajar hukum dari hadis langsung itu, salah satu manfaatnya kita tahu dalilnya dan kita tahu bagaimana istinbat para ulama terhadap dalil itu, sehingga kita bisa paham, ya, kalau ada perbedaan yang kita jumpai di sekitar kita, itu kita bisa lebih memahami, saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh dalam bab mensolati jenazah orang-orang yang gugur mati syahid, itu juga ada dua pendapat. Yang satu mengatakan tidak perlu disolati, ya, juga tidak perlu dimandikan. Yang satu mengatakan disolati dan juga dimandikan jika memungkinkan, ya. Ini, dan itu bisa menjadi pilihan bagi para imam untuk mensolati atau tidak mensolatinya. Ya. Ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke hadis yang lain atau menyampaikan pandangan, monggo. Pokoknya kita hadis satu selesai, kita buka pertanyaan atau pandangan kalau ada yang ingin menyampaikannya. Kalau enggak kita lanjut. Kalau jelas kita lanjut ke hadis yang 18. An Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, la taghalu fil kafani, janganlah kalian bermahal-mahalan dalam memilih kafan atau dalam mengkafani jenazah. Jadi hadis ini memiliki kaitan dengan hadis yang sebelumnya, dua sebelumnya, yaitu larangan untuk bermahal-mahalan dalam memilih kain kafan atau mengkafani jenazah. Apa alasannya? Fa innahu yuslabu syari'an, karena kain kafan itu akan rusak dengan cepat. Al-hadits rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Tetapi hadis ini, masalahnya adalah hadis ini hadis lemah, karena di dalam sanadnya itu ada periwayat yang dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Hadis ini juga terputus sanadnya, makanya hadis ini digolongkan dalam hadis yang dhaif. Tetapi meskipun demikian, ya, hadis ini sejalan dengan makna yang dipahami oleh para ulama sebelumnya, yaitu menjadi dalil dilarangnya atau tidak dibolehkannya bermahal-mahalan dalam memilih kain kafan. Dan alasannya itu adalah karena kain kafan itu, ya, karena akan segera dimasukkan ke dalam liang lahat, ke tanah, dan dia akan rusak dengan segera. Ini artinya bentuk tabdzir, sesuatu yang sia-sia. Dan ini juga bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa sesuatu yang mudah rusak, mudah usang,
itu tidak perlu bermahal-mahalan. Karena itu bagian dari bentuk memubadirkan rezeki atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ini mungkin sudah jelas ya. Hadis yang berikutnya yang 19. An Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, lau mitti qabli au lau mutti qabli, kalau seandainya engkau wahai Aisyah meninggal duluan sebelumku, faghassaltuki, maka aku akan memandikanmu. Ini hadisnya, kalau kita baca hadis ini yang lengkap ya. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu kembali ke rumah beliau, ke rumah istri beliau, yaitu rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Selepas beliau pulang dari mengurus jenazah, pengkuburan jenazah di Baqi'. Baqi' itu adalah tempat pemakaman para sahabat yang kalau kita ziarah ke Masjid Nabawi itu di sebelah kiri ya, sebelah kiri di sebelah kiri masjid itu ada pemakaman besar di situ, itu namanya pemakaman Baqi', di mana para sahabat itu banyak yang dimakamkan di situ. Dan suatu ketika Rasulullah SAW itu pulang dari pemakaman jenazah di Baqi', pulang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Wa ana ajidu sudaan fi ra'si, dan aku, kata Aisyah, saat itu sedang pusing kepalaku ya. Lagi pusing kepalanya. Wa ana aqulu, dan aku mengatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ra'sah, duh sakitnya kepalaku ini. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu mengalami sakit kepala yang sakit banget, dan beliau mengeluhkan sakit itu, mengatakan wa ra'sa, aduhai kepalaku. Ini menjadi dalil bahwa orang mengeluhkan sakit ya, aduh sakitnya badanku atau apa, itu boleh ya, selama hatinya itu tidak mengungkapkan ketidakridhaan atas sakit itu. Jadi mengungkapkan sakit yang dirasakan itu boleh. Makanya di sini ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan wa ra'sah, duh sakitnya kepalaku, Rasulullah tidak menegur, tidak mengatakan itu enggak boleh. Jadi kalau ada orang mengaduh ya, orang sakit mengaduh, itu normal, itu wajar dan itu boleh. Ya, seorang sahabiah sekelas Aisyah itu pun melakukan seperti itu dan tidak ditegur oleh Rasulullah, itu artinya boleh. Tetapi ya, tetap hatinya kalau bisa jangan sampai tidak ridho, tidak sabar. Kalau mengucapkan mengaduh itu tidak apa-apa, itu normal, itu manusiawi. Wa ana aqulu, dan aku mengatakan wa ra'sah, duh kepalaku ya, kata Aisyah. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan juga, Rasulullah bersabda bal ana wa ra'sah. Rasulullah juga kemudian mengatakan duh juga kepalaku juga sakit. Jadi Rasulullah juga kepalanya sakit saat itu ya. Bal ana wa ra'sah. Jadi nggak apa-apa, sekali lagi mengaduh karena sakit itu nggak masalah. Itu tidak berarti melakukan satu hal yang dilarang atau bukan cermin dari ketidakridhaan. Itu sesuatu yang fitri, sesuatu yang manusiawi. Asal ya, hatinya ditata bahwa tetap itu yakin bagian dari takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima dengan sabar, dengan ridho. Mulut mengadu itu tidak, sekali lagi tidak masalah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda yang isinya tadi seperti yang kita bacakan tadi, ma dharrati law mutti qabli, atau law mitti qabli faghassaltuki wa kafantuki. Kalau engkau meninggal duluan wahai Aisyah, maka aku akan memandikanmu dan mengkafanimu. Tsumma shallaitu alaiki wa dafantuki, kemudian aku akan menyolatimu dan mengkafanimu. Qultu, ini yang menarik, ini ada satu hal yang menarik yang tidak terkait dengan hukum jenazah, tapi ini menarik, ingin saya sampaikan juga ya. Ini pelajaran penting buat kita ya.
khususnya buat kehidupan keluarga. Qultu, ya. Aku mengatakan, kata Aisyah, ini Aisyah bercerita, ya, tadi Rasulullah itu sepulang dari pengurusan jenazah di Baqi, beliau pulang, Aisyah kepalanya sakit, mengatakan warosah, duh sakitnya kepalaku. Ternyata Rasulullah juga mengatakan bal ana warosah, kepalaku juga sakit. Benar Rasulullah untuk menghibur Aisyah itu mengatakan, kalau engkau wahai Aisyah meninggal duluan, aku akan memandikanmu, mengkafanimu, kemudian aku akan mensolatimu, dan akulah yang akan memakamkanmu. Qultu, Aisyah mengatakan ini, lakinni, ya, atau laka'anni bika wallahi lau fa'alta dzalika laqad raja'ta ila baiti fa'arasta fihi bi ba'di nisaika. Ini Rasulullah ini Aisyah radhiyallahu anha itu adalah seorang perempuan yang dikenal sebagai istri yang pencemburu, tapi dalam arti positif. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan ini bentuk romantisme Rasulullah, salah satu ditunjukkan seperti itu. Kalau engkau mati duluan, aku yang akan mandikanmu, dan seterusnya. Itu kan bentuk sayang, bentuk cinta, bentuk romantisme Rasulullah ditunjukkan dengan cara seperti itu. Tapi Aisyah tanggapannya seperti apa? Ini yang menarik ini. Ternyata Aisyah mengatakan, wallahi lau fa'alta dzalika. Ya Rasulullah, kalau engkau pun lakukan seperti itu, laqad raja'ta ila baiti. Sesungguhnya engkau nanti kemudian akan kembali dari memproses menangani jenazahku itu, memandikan, mensolati, mengkafani, memakamkannya. Kamu kembali ke rumahku. Fa'arasta fihi bi ba'di nisaika. Kemudian engkau akan bersenang-senang dengan istri-istrimu yang lain di rumahku ini. Ini cemburunya Aisyah seperti ini. Ya. Ini seorang perempuan, seorang sahabiah terkemuka, seorang ummul mukminin yang sangat mulia, memiliki keutamaan yang luar biasa, tetapi cemburunya nggak bisa hilang. Jadi kalau kita punya istri yang penjemburu, ya Aisyah aja begini gitu loh. Dan kadang kata-katanya itu ya begini ya. Kalau dipikir-pikir itu ya kok kayaknya nggak pantas ya. Tapi bukan begitu ya. Ini fitrahnya begitu. Ya. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ya bolehlah engkau ya Rasulullah, kira-kira gitu ya kalau bahasa kita itu, mengafani, memandikan aku, mengkafani, tapi habis itu kamu berkumpul sama istri yang lain, ya kan? Jadi begitu nih Aisyah ya. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana Rasulullah menanggapinya, ini yang lebih penting ini, kaum laki-laki ini, bapak-bapak ini. Qalat, kemudian Aisyah berkata, fatabas sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya tanggapi dengan senyuman. Kalau kita kira-kira gimana, Pak? Ya. Ini ada riwayat lain dalam Sahih Bukhari, satu riwayat yang menurut saya luar biasa. Rasulullah itu pernah ya, lagi kumpul dengan para sahabatnya. Jadi bincang-bincang lah, entah itu pengajian atau lagi ngobrol-ngobrol dengan para sahabatnya. Tiba di situ di rumahnya Aisyah, di depan rumahnya Aisyah. Tiba-tiba ada seorang pembantu ya, seorang khadim membawakan nampan makanan, satu nampan makanan. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Dari salah satu istri beliau. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu ada di situ. Aisyah radhiyallahu anha karena beliau cemburu, beliau cawel ditampik atau disenggol itu nampan itu, sehingga jatuhlah nampan itu dan berserakanlah makanan yang ada di atas nampan itu. Ini bayangkan ya, seorang Rasulullah Nabi, pemimpin umat ya, yang besar, lagi berkumpul dengan jamaahnya, dengan para sahabatnya. Ada istri, salah satu istri beliau ngasih makanan ya, kepada beliau, membawakan makanan dalam satu nampan, dititipkan oleh seorang jariyah, seorang khadimah. Ada Aisyah radhiyallahu anha di situ, karena cemburu Aisyah menampik atau menyenggol itu nampan sehingga jatuh dan pecahlah itu di hadapan para sahabatnya, tumpah itu.
Itu kalau kita kira-kira gimana Pak? Kita lagi kumpul sama teman-teman kita, tiba-tiba istri kita marah-marah sama kita di situ, menunjukkan satu aktivitas yang kayaknya kok menjatuhkan martabat kita. Hah? Apa? Oh, satu nggak mungkin ya. Tapi nggak, ini cemburunya ya, bukan masalah poligaminya atau tidak ya. Ini masalah bagaimana menanggapi sikap istri yang kadang-kadang ya nggak pas gitulah. Itu ternyata Rasulullah hanya tersenyum ya. Laqad gharat ummuka, ya. Ibunda kalian itu ya. Rasulullah menyebut istrinya untuk kaum mukmin sebagai ibunda kalian karena Ummul Mukminin itu adalah ibarat ibu kita, sehingga kita dilarang menikahi sepeninggal Rasulullah SAW karena mereka adalah ibu-ibu kita. Jadi khusus untuk para istri Rasulullah SAW, para istri Rasulullah SAW itu setelah Rasulullah meninggal tidak boleh dinikahi oleh siapapun karena kedudukan mereka adalah ibarat kedudukan ibu bagi anak-anaknya. Jadi tidak boleh dinikahi. Jadi Rasulullah SAW begitu kejadian seperti itu, Rasulullah hanya mengatakan laqad gharat ummuka. Ibunda kalian itu sedang cemburu. Kemudian Rasulullah mengambil makanan yang tumpah dan pecahan-pecahan itu, kemudian menggantikan nampal itu ya, karena itu dirusak oleh Aisyah maka harus diganti. Maka Rasulullah menggantikan itu dan hanya mengatakan itu, tersenyum dan mengatakan laqad gharat ummuka. Ibunda kalian itu lagi cemburu. Dan Rasulullah tidak merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Aisyah itu menjatuhkan martabat beliau, tidak. Justru dengan sikap yang seperti itu menunjukkan keluhuran jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Ya. Itu menurut saya menarik sekali, ya. Pelajaran yang sangat besar sekali untuk kita para kaum laki-laki. Ya. Kita jangan baca hadis-hadis yang menyuruh perempuan hormat sama kita, taat sama kita, tapi kita tidak baca hadis-hadis yang memberi teladan bagaimana kita bersikap kepada istri kita. Ini contoh yang kembali ke hadis tadi ya, bahwa tadi ya, ketika Aisyah mengatakan begitu ya Rasulullah, paling engkau bolehlah engkau menunjukkan sayangmu padaku, memandikanku, mengkafaniku, memakamkanku, tapi habis itu engkau kembali kepada istri-istrimu yang lain. Fatabas sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah tanggapi hanya dengan senyuman saja. Ya wis lah. Nah, kira-kira gitu ya. Ya wis, apa boleh buat? Nah, memang fitrahnya begitu. Perempuan diciptakan itu kan begitu ya. Sebaik-baik perempuan seperti Aisyah ya masih begitu ya. Apalagi cuma istri-istri kita gitu ya. Ini pelajaran yang berharga sekali ya dari hadis ini tentang kehidupan berkeluarga. Nah, hadis ini masyarakat muslimin rahimakumullah, itu apa yang bisa diambil ya. Ada juga hadis setelahnya yang senada ya. Wa an Asma binti Umais radhiyallahu anha, dan dari sahabat Asma binti Umais radhiyallahu anha, anna Fatimata alaiha salam, anna Fatimata radhiyallahu anha awsat an yuwassilaha Aliun radhiyallahu anhu, bahwa Fatimah radhiyallahu anha berwasiat agar suaminya yaitu Ali radhiyallahu anhu untuk memandikannya. Al haditsu rawahu ad-Daraqutni, hadis ini riwayat Imam Daraqutni. Nah, hadis ini ya, dua hadis ini menjadi dasar apa ya, hukum-hukum apa saja yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, al haditsu dalilun ala jawazi takziliz zauji zaujatahu. Hadis ini menjadi dasar dibolehkannya seorang suami memandikan istrinya. Wa hadza madhabul jumhuri, dan ini adalah madhabnya jumhur ulama. Antara lain Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dalam riwayat yang masyhur dari beliau itu berpendapat bolehnya seorang suami memandikan istrinya. Namun ada pendapat dari Abu Hanifah yang mengatakan laisa lizauji waslu zaujati. Imam Abu Hanifah berpendapat, dan satu riwayat dari Imam Ahmad serta Imam Ats-Tsauri mengatakan bahwa seorang laki-laki itu tidak boleh
memandikan istrinya. Alasannya apa? Ini menarik juga ya. Kedalaman cara memahami Imam Abu Hanifah itu sangat dalam sekali. Ini yang kadang-kadang kita nggak terfikirkan ya. Mengapa Imam Abu Hanifah itu mengambil pendapat seperti ini? Karena beliau berpandangan kalau seorang istri itu sudah meninggal, itu artinya pernikahan keduanya itu sudah selesai. Li'annal mauta firqatun tubihu lahu ukhtaha. Karena dengan kematian itu, maka selesailah hubungan pernikahan antara si laki-laki ini dengan istrinya. Sehingga kalau si perempuan ini punya saudara perempuan yang lain, punya saudari kandung, maka boleh bagi laki-laki ini untuk menikahinya. Kan seorang laki-laki itu tidak boleh mengumpulkan dua orang yang bersaudara dalam satu akad, dalam satu pernikahan. Jadi kalau saya sudah menikah dengan seseorang, saya nggak boleh menikahi adiknya si perempuan ini, adik kandungnya ya, selama istri ini masih hidup. Nah begitu dia meninggal, maka saya boleh menikahi saudari kandungnya. Ini artinya hubungan pernikahan antara si laki-laki ini dengan perempuan itu sudah terputus. Ini yang dijadikan argumentasi oleh Imam Abu Hanifah ketika mengatakan tidak boleh seorang laki-laki memandikan istrinya karena hukum pernikahannya sudah terputus. Dia menjadi seakan-akan perempuan lain yang tidak boleh lagi dilihat auratnya. Kan seorang laki-laki, jadi melihat aurat orang lain itu yang dibolehkan hanya seorang suami kepada istrinya atau sebaliknya. Maka dari itu dibolehkan seorang laki-laki memandikan jenazah istrinya. Ini menurut pendapat jumhur. Meskipun menurut pendapat Imam Abu Hanifah itu tidak demikian, karena mengatakan tidak boleh seorang laki-laki memandikan istrinya karena hubungan pernikahan sudah putus. Apa buktinya? Karena kalau sudah kematian istri itu, si laki-laki ini boleh menikahi saudari istrinya. Atau kalau orang yang istrinya 4, begitu meninggal satu, pada saat itu juga dia boleh menggantikan dengan satu lagi. Jadi kalau panas buri umpamanya. Umpama ya. Istrinya 4 kan nggak boleh nambah. Tapi begitu satu meninggal, langsung nambah satu lagi itu boleh. Karena hubungan pernikahan dengan yang satunya sudah selesai. Ini argumentasi Imam Abu Hanifah yang menurut saya sangat cerdas sekali dalam berargumen ya. Meskipun bertentangan ya, seakan-akan bertentangan dengan hadis yang tadi itu ya. Karena itu pensyarah hadis ini mengatakan warrajihu qaulul jumhuri. Yang rajih, yang lebih kuat adalah pendapatnya jumhur karena memang hadisnya kuat ya. Hadisnya menjadi sangat tegas dan jelas sekali yang menunjukkan bolehnya seorang suami memandikan istrinya. Tetapi meskipun demikian Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya kalau seorang istri itu boleh memandikan jenazah suaminya. Ini kenapa beda ya? Beda antara laki-laki memandikan istri dengan seorang istri memandikan suaminya ketika sudah meninggal. Itu karena kalau istri meskipun suaminya meninggal dia masih belum boleh langsung menikah dengan orang lain sampai menunggu selesai masa iddahnya 4 bulan 10 hari ya kan. Tapi kalau laki-laki tidak, begitu mati 1 menit kemudian dia menikah itu boleh. Tapi ya kebangetan lah ya kalau begitu ya. Kebangetan. Tapi boleh secara fikih boleh, secara fikih boleh. Beda dengan perempuan, seorang perempuan kalau suaminya meninggal, dia tidak bisa serta-merta menikah dengan orang lain kecuali menunggu masa iddah selesai 4 bulan 10 hari. Ini artinya masih ada hubungan yang perlu dijaga antaranya dengan suaminya. Karena itu para ulama sepakat bolehnya seorang istri memandikan jenazahnya suaminya. Tapi kalau seorang suami memandikan jenazah istri itu ada ikhtilaf tadi ya. Meskipun yang lebih kuat adalah dibolehkannya seorang suami memandikan jenazah istrinya. Ya, ini juga selain hadis tadi, 2 hadis tadi ya, itu juga ada athar yang banyak juga yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu juga dimandikan oleh istri-istri beliau ya.
Wa qad warada atharun katsiratun tasihhu bi majmu'iha anna nisa Abi Bakrin radhiyallahu wa anhunna kumna bi tafsilihi bi wasiyatin minhu. Ada banyak riwayat yang saling mendukung satu dengan yang lain yang menyatakan bahwasanya istri-istri Abu Bakar radhiyallahu itu memandikan jenazah beliau atas dasar wasiat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini hadis yang ke-20. Ada yang bertanya Pak atau menyampaikan pandangan silakan. Ya, monggo. Terima kasih untuk jadi Pak Ustaz dulu masalahnya. Seandainya istrinya itu atau si perempuan ini sudah berusia 60 tahun ke atas, apakah masih perempuan itu masa idah? Masa idah itu kira-kira masa? Iya, masih Pak, tetap. Ya tetap. Orang mandul pun tetap masa idah berlaku. Ada yang lagi hijrah Pak? Barangkali bertanya karena lagi mengincar usianya 65 tahun. Ya? Iya. Nunggu. Ya kan? Ya, makanya pas itu tetap ya sama kan. Ada yang oh buat ya, jelas ya. Yang lain, ini sekilas kalau belum ada yang bertanya ya. Itu saya juga membaca juga itu. Rasulullah itu kan istrinya yang bareng-bareng hidup sama beliau itu kan ada 7 ya. Yang hidupnya bareng itu sampai ada 7 istri. Itu yang menarik itu adalah Rasulullah itu setiap waktu, setiap hari itu menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan istri-istri beliau. Itu ada hadisnya ya. Jadi Rasulullah itu meskipun istrinya 7 ya. Dan misalnya kan beliau gilir itu, di mana beliau menginap itu gantian. Tapi meskipun demikian, setiap sore hari Rasulullah itu atau setiap pagi hari, ada beberapa riwayat itu ya, Rasulullah itu datangi satu-satu untuk sekedar ngobrol. Jadi Rasulullah itu ya meskipun seorang nabi yang kewajibannya banyak, tugasnya banyak, dan sekaligus pemimpin negara Madinah saat itu ya, yang perlu dengan Nabi juga banyak, tapi Nabi itu masih menyempatkan untuk senantiasa berbagi perasaan, untuk ngobrol ya, untuk berkomunikasi, berbincang-bincang dengan para istri beliau setiap hari. Beliau bergilir itu, datangi terus, ngobrol dengan yang ini terus begitu. Kadang ada sebagian yang dikumpulkan beberapa ya, itu bagaimana cara Nabi Muhammad SAW memperlakukan istri-istri beliau. Jadi ini luar biasa sekali menurut saya. Mungkin penting juga nih kapan-kapan kita itu kali mengkaji hadis-hadis Nabi, bagaimana Rasulullah itu memperlakukan keluarganya. Ini untuk pelajaran buat kita ya. Kita mungkin belum bisa seperti itu, tapi kita jadi tahu bagaimana seorang laki-laki itu memperlakukan kaum perempuan, memperlakukan istri-istrinya. Ini juga penting juga kita ketahui ya. Monggo Pak, silakan kalau ada yang bertanya yang lain, silakan. Ya. Kalau kondisi tubuhnya apakah bentuknya sudah sempurna atau sebagian sudah rusak, apakah melakukan sama seperti yang lain atau ada khusus yang lain? Iya, hukum dasarnya semua jenazah itu harus dimandikan kecuali jenazahnya orang yang syahid fi sabilillah, yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jenazah yang rusak, jenazah yang meninggalnya kayak tadi
Tapi jenazah sudah rusak, tentu ini menjadi pengkhususan ya. Ya, pengkhususan bahwa itu tidak. Jadi selama masih bisa dimandikan, hendaklah dia dimandikan. Meskipun tadi ada pendapat juga yang mengatakan orang-orang yang meninggal dalam keadaan seperti itu tidak perlu dimandikan karena mereka statusnya adalah sebagai syahid, meskipun syahidun fil akhirah. Syahid di akhirat maksudnya adalah mereka dapat pahala khusus dari Allah karena sebab meninggalnya itu. Tetapi kalau dia tidak mungkin dimandikan ya tidak apa-apa. Tidak perlu dimandikan. Kemarin kalau nggak salah sudah pernah dibahas ya ini pada pertemuan sebelumnya. Kalau kasusnya misalnya kebakaran sehingga badannya melonyok semua tidak mungkin dimandikan ya tidak perlu dimandikan. Atau karena tenggelam selama beberapa hari biasanya rusak itu kalau digosok dikit itu akan melepuh, akan malah kulitnya akan rusak. Ya sudah, kalau seperti itu tidak perlu dimandikan. Itu berarti keadaan khusus yang membuat keharusan memandikan itu tidak bisa dilaksanakan. Itu bagian dari darurat yang bisa mengubah satu hukum menjadi hukum yang lain. Allah a'lam bishawab. Ada yang lain? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan sekian Pak ya. Pembacaan hadis dari kitab Bulughul Maram ini kita sampai pada hadis tadi yang ke 20 ya, hadis yang ke-20. Hadis tentang hukum saling memandikan antara suami dan istri ya. Jadi seorang anak itu tidak boleh melihat aurat ibunya. Seorang kakak itu juga tidak boleh melihat aurat saudaranya. Yang sesama laki-laki pun nggak boleh, apalagi kalau beda laki-laki perempuan. Makanya hukumnya adalah hukum asalnya seorang laki-laki yang meninggal itu harus dimandikan oleh laki-laki yang lain dengan tetap mempertimbangkan atau tetap mengupayakan agar tidak melihat auratnya sebisa mungkin. Seorang perempuan juga dimandikan oleh perempuan yang lain, tetapi bagi seorang perempuan yang punya suami itu boleh suaminya memandikannya. Dan kalau yang suami memandikan istrinya itu sudah bebas, karena memang tidak ada larangan melihat aurat, meskipun ada hadis lemah ya. Atau sebaliknya seorang istri itu juga boleh memandikan jenazah suaminya ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya tidak ada lagi yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangan, kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan bagi jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.